Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Saleh dengan NIM D0222-058. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi atau sistem yang akan saya buat ke depannya. Jadi sistem yang saya buat itu judulnya Web-Based Laundry Management System with IoT Integration atau Sistem Manajemen Laundry dengan integrasi IoT. Nah, adapun latar belakangnya, kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena dengan perkembangan teknologi saat ini, industri laundry kini beralih ke digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan layanan. Di kota besar maupun daerah berkembang seperti Majene, kebutuhan layanan laundry meningkat seiring gaya hidup praktis. Manajemen laundry manual seringkali menghadapi kendala seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan, dan kurangnya transparansi informasi bagi pelanggan. Sistem manajemen Sistem manajemen laundry berbasis web menawarkan solusi modern, memungkinkan pemesanan online, pelacakan status cucian, dan pembayaran digital. Dengan integrasi IoT di dalam sistem ini juga mempermudah pemantauan kinerja mesin cuci dan pengering secara real-time serta mengirim notifikasi otomatis kepada pelanggan. Dengan sistem ini diharapkan layanan laundry di Majene diharap menjadi lebih efisien dan berkualitas. Nah, rumusan masalahnya itu ada tiga. Yang pertama adalah bagaimana merancang sistem manajemen laundry berbasis web yang dapat memudahkan proses pemesanan, pelacakan cucian, dan pembayaran secara online. Lalu bagaimana integrasi IoT ini dalam sistem manajemen laundry dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi real time kepada pelanggan. Lalu yang ketiga adalah apa saja sebenarnya fitur-fitur utama yang harus ada dalam sistem untuk memenuhi kebutuhan pengelola dan pelanggan laundry. Yang selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalahnya itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada keterbatasan pada integrasi IoT. Jadi, keterbatasan pada integrasi IoT yang dimaksud adalah sistem yang digunakan terbatas pada fungsi pemantauan status mesin, misalnya aktif atau tidak aktif, suhu, waktu pemakaian, tidak mencakup kontrol otomatisasi penuh untuk setiap proses laundry. Lalu ada pengelolaan data terbatas. Jadi hanya ada data pelanggan, pesanan, dan status pembayaran yang dikelola dalam sistem informasi ini. Sistem informasi lain seperti umpan balik pelanggan tidak diintegrasikan langsung ke dalam sistem. Lalu ada pembatasan akses pengguna. Pembatasan akses pengguna hanya pelanggan terdaftar yang dapat melakukan pemesanan melalui sistem, serta admin adalah satu-satunya pengguna dengan akses penuh untuk memantau dan mengelola seluruh proses serta perangkat IoT. Nah, ada juga pemrosesan order manual. Maksud dari pemrosesan order manual ini yaitu proses pencucian seperti memasukkan cucian ke mesin dan mengambilnya setelah selesai tetap dilakukan oleh pegawai dan tidak otomatis sepenuhnya. Kami belum menyiapkan sistem semacam itu karena kami hanya memfokuskan integrasi IoT-nya ini pada mesin cuci itu sepenuhnya. Jadi untuk secara otomatisasinya itu belum sepenuhnya. Lalu, keterbatasan pada fitur pembayaran, di mana sistem mungkin hanya mendukung metode pembayaran tertentu, misalnya transfer bank atau kartu kredit, sehingga tidak mencakup semua opsi pembayaran digital. Lalu ada batasan perangkat IoT. Nah, di ini maksudnya sistem hanya mendukung perangkat IoT tertentu yang kompatibel dengan mesin laundry. Yang digunakan tidak semua perangkat dapat diintegrasikan dengan mesin yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah reliabilitas koneksi internet. Ini maksudnya sistem membutuhkan koneksi internet stabil untuk sinkronisasi data real-time dari perangkat IoT ke sistem web. Ketika internet terputus, data status mesin tidak bisa diperbarui secara langsung. Lalu ada juga tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini ada tiga. Yang pertama adalah mengembangkan sistem manajemen laundry berbasis web yang memudahkan proses pemesanan, pelacakan, dan pembayaran.
Lalu ada mengintegrasikan IoT dalam sistem manajemen laundry untuk memantau dan mengelola operasional laundry secara efisien. Yang ketiga adalah merancang antarmuka pengguna yang user friendly untuk memfasilitasi interaksi antara pelanggan dan sistem laundry. Lalu ada manfaat penelitian. Nah, apa saja manfaat dari penelitian ini? Manfaat dari penelitian ini ada tiga. Yang pertama adalah bagi pengusaha laundry. Jadi, bagi pengusaha laundry, sistem ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kesalahan dalam manajemen pesanan, penjadwalan, serta pelacakan pakaian. Pengelolaan keuangan juga dapat dilakukan dengan lebih mudah dan akurat. Yang kedua adalah bagi pelanggan. Jadi, bagi pelanggan, sistem ini memudahkan dalam memesan layanan laundry, melacak status pakaian mereka, serta memilih metode pembayaran. Yang terakhir adalah bagi pengembang sistem. Jadi bagi pengembang sistem, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem manajemen laundry yang lebih efektif dan efisien, khususnya di lingkungan perkotaan dengan kebutuhan layanan yang tinggi. Mungkin itu saja dari saya untuk bab 1 dari sistem manajemen laundry berbasis web dengan integrasi IoT. Ketemu lagi dengan saya. Iya.